adalah saya Muhammad Lutfi Hidayat yang akan memandu diskusi menarik kita pagi ini. Tema kali ini adalah algoritma pencarian yang paling terkenal dan efisien, yaitu algoritma ASTAR. Untuk membahasnya lebih dalam, kita kedatangan narasumber hebat nih. Pagi ini kita akan mengupas tuntas algoritma, mulai dari konsep kunci, peran fungsi heuristik, hingga penerapannya dalam game ya, dan pemecahan masalah. Lalu di dunia teknologi, terutama dalam bidang artificial ya, AI ya bisa disebutnya, algoritma pencarian adalah pagi ini kita akan mengupas tuntas algoritma mulai dari konsep kunci, peran fungsi heuristik, hingga penerapannya dalam game dan pemecahan masalah. Di dunia teknologi, terutama dalam bidang AI dan navigasi, algoritma pencarian adalah fondasi utamanya. Algoritma sangat penting. Banyak algoritma pencarian yang ada, tetapi AI telah menjadi standar emas karena efisiensinya dalam menemukan jalur terpendek atau optimal. Relevansi tema ini sangat tinggi, terutama dalam pengembangan aplikasi yang memerlukan pengambilan keputusan cepat seperti game dan bertikai. Oke, Nopal bisa jelaskan secara umum apa itu algoritma AI dan apa yang membedakan dari algoritma pencarian lain seperti DPS atau DPS? Oke, mungkin secara umum si algoritma AI ini adalah algoritma yang mencari jalur terbaik, mungkin yang lebih kecil gitu, yang digunakan design proses yang bersifat interaktif, yang membuat si dia istimewanya adalah saya mampu menggunakan fungsi evaluatif dengan sebutan kalau dalam bahasa Amerika fn sedangkan gn ditambah hub kali n, mungkin yang untuk menentukan simpul mana sih yang dapat dievaluasi selanjutnya gitu. Bisa dijelaskan apa arti dari gn dan HN ya? Mungkin kalau itu ya, si GN ini bisa dibilang biaya yang aktual juga, yang disimpulkan awal simpulnya itu saat ini adalah biaya yang sudah ditempuh gitu kan. Sementara HN itu fungsi heuristiknya kayak tadi yang awal, heuristik yang awal, yang dimana estimasi biayanya bisa dibilang lebih murah simpul N ke simpul tujuannya. Jadi si HN lebih murah misalnya gitu kan. Dengan tujuan simpul N ini dengan memprioritaskan simpul dengan Fn terkecil yang A ini lebih cenderung menemukan solusi optimal yang lebih cepat juga gitu. Oh iya. Bisakah Anda berikan contoh penerapan algoritma AI dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin simpel aja kita sering pakai nih, navigasi peta. Maps mungkin ya, ketika menggunakan aplikasi peta nih, mencari rute terbaik nih pasti nyari yang pendek, yang cepat, kan? Yang dimana variasi itu si kota adalah simpulnya dan jalan adalah egrenya. Yang dimana si G itu adalah GN adalah jarak yang sudah ditempuh, dengan HN adalah jarak yang garis lurus atau Euclidean distance, gitu kan? Dengan lokasi ini adalah tujuan yang menjadi destinasinya, gitu kan? Selain AI, ada jenis-jenis algoritma populer lainnya dalam kategori pencarian? Mungkin dari jenis DPS sama DPS kalau nggak salah. DPS sama BPS mungkin yang tadi kalau disebutin juga. Kenapa? Karena dia tuh punya sistem pencarian yang tidak informatif atau sebutnya buta gitu kan. Yang dimana dia tuh sama dengan bijaksa mungkin bijaksa algoritma gitu kan, yang mirip dengan A gitu kan, tetapi hanya menggunakan GN gitu ya, yang dimana tidak menggunakan heuristik. Inilah yang si A nya bisa disebut dengan lebih cepat, dia memiliki kecerdasan dari fungsi heuristik tersebut mungkin. Kita masuk ke studi kasus saja ya. Kita masuk ke segmen studi kasus narasumber
studi kasus paling populer untuk AI ada di mana? Paling di bagian patch video untuk video sih. Kenapa? Maksudnya video game ya, video game. Yang mana bayangan karakter game itu harus mencari jalur yang bisa dibilang jalan titik A ke titik B ini sambil menghindari rintangan, dinding, mulai sebagainya bebas itu kan. Jalan pintas bukan namanya jalan pintas yang dimana si AI ini kan algoritma utama yang dibalik pergerakan cerdas karakternya itu non player gitu, jadi non player atau PC-nya gitu kan, PC. Kayak panduan jalan panduan gitu kan. Nah, si AI ini didasari yang dimana saat melihat bukan melihat ya, pada dasarnya saat melihat peta di game itu sebagian jaringan itu simpul sebetulnya, simpul yang dimana setiap karakter itu bergerak juga, dan si AI itu mengevaluasi jalur mana sih nih yang paling menjanjikan, yang paling enak gitu kan. Nah itu teh si FN-nya gitu kan, FN-nya gitu, yang dimana itu memastikan karakter ini bergerak secara efisiensi, secara asli atau realistis ke tujuan yang betul-betul. Contoh lain ada perpecahan dari 8 puzzle atau puzzle 15 puzzle 8 sama 15 mungkin ya. Dengan si AI ini menggunakan heuristik, misalnya ubin yang sebenarnya salah tempat juga untuk memandu pencarian solusi maksimal juga sih. Masuk ke tantangan solusi aja ya. Apa tantangan utama saat merancang dan mengimplementasikan algoritma AI dan bagaimana solusi efektif yang bisa diterapkan? Mungkin dari belajar ya. Yang pertama mungkin menemukan fungsi si heuristik N-nya gitu kan yang baik juga. Terus heuristik ini harus admissible, yang dimana tidak pernah melebih-lebihkan juga, mulai dari biayanya ke tujuannya, yang mana si AI akan menjaga solusi optimal juga di biayanya. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah pada memori. Nah ini yang menjadi cenderung yang mana menyimpan si simpul ini kan yang sudah dikunjungi itu memori itu akan menghasilkan flash size yang dimana yang bisa menjadi sangat besar dan grab juga itu lebih luas juga. Dan dimana solusinya itu untuk masalah memorinya adalah penggunaan varian ini harus lebih efisiensi, dimana si interaktif dependency atau ID-nya ini atau simulate memory blended atau SMA sebetulnya bukan SMA yang itu ya. Untuk masalah heuristiknya itu sebenarnya solusinya adalah memilih heuristik yang konsisten dan sedekat mungkin dengan biaya yang tepat tanpa melebih-lebihkan adalah semakin baik heuristiknya, semakin cepat apa kerjanya. Jadi biayanya yang murah, pas menjaga heuristik juga sisi AI ini. Kalau untuk tips dan saran untuk pengembang atau pelajar yang ingin memperdalam pemahaman tentang algoritma AI, ada tips praktis dari ada sih mungkin betul banyak juga ya. Mungkin 3 aja sih. Simpel. Pertama, bentuk rumus Fn sama dengan Gn tambah rumus F kali N sama dengan G kali N tambah F kali M gitu kan. Jadi bagaimana korelasi si HN ini memberi kecepatan gitu kan, dan optimasi juga gitu kan, optimalitas gitu kan, optimasi ya. Terus yang kedua itu mungkin di bagian latihan diri gitu, dimana mencoba berbagai jenis heuristik yang bermacam-macam juga, seperti mana tadi stance, Euclides hingga ke distance yang masalahnya itu pada grid patch finding. Ketiga itu lebih coba mengimplementasikan visualnya asli gitu kan, yang mana di eksplorasinya ini secara visual itu akan memberikan pemahaman dalam tentang efisiensinya gitu kan. Luar biasa sobat algoritma. Mari kita rangkum algoritma AI adalah algoritma pencarian jalur optimal yang sangat efisien, didasarkan pada fungsi evaluasi Fn sama dengan Gn tambah Hn. Kunci kinerjanya ada pada fungsi heuristik atau HN-nya yang harus akurat tetapi tidak melebih-lebihkan. AI banyak digunakan dalam navigasi dan game. Terima kasih banyak kepada Anpal atas wawasan yang mencerahkan. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah menyimak podcast
algoritma. Jangan lupa episode mendatang kita akan membahas strategi algoritma lainnya seperti algoritma uniform cache search, bisa disingkat USCS. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah menyimak podcast strategi algoritma. Jangan lupa subscribe channel Kang Nopal juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware